gini, aduan kali ya, ada aduan masyarakat mungkin diwakilkan oleh Bang Farhad Abbas gitu loh. Jadi, kalau dibilang asusila ya banyak konten-konten dia yang seperti itu sih. Jadi, Mami juga nggak tahu nih konten mana yang dipermasalahkan gitu loh. Mami, ini Mhm. terkait Bunda Korla yang disomasi Bang Farhad. Mungkin Mami sudah mengetahui hal ini enggak sih, dan pandangan Mami terkait hal ini seperti apa? Oh ya, Mami nggak tahu dia somasinya itu atas dasar apa, tapi memang tahu dia mensomasi gitu. Atas dasar apa sih dia somasi, aku nggak tahu, beneran. Menurut Bang Farhad menilai banyak konten-konten Bunda Korla yang dinilai merusak moral anak bangsa, seperti gaya-gayanya yang asusila menurut Bang Farhad nih ya. Terus banyak kata-katanya kotor kayak gitu, dan menjadi contoh untuk anak-anak muda dewasa Indonesia. Menurut Mami seperti apa? Oke, betul sekali. Jadi, di sini bukan karena Mami memang salah satu orang yang berseberangan dengan si Korla ya, tapi memang dilihat dari sisi kontennya memang sangat tidak beredukasi. Terutama, dia, hanya pakai bra dan bawahan aja itu dia bisa live Instagram gitu loh. Jadi, apa yang dilakukan oleh Bang Farhad ini ya patut diapresiasi karena memang mungkin menyelamatkan generasi muda. Karena apa? Karena kan di negara kita ini kan dikit-dikit viral di-up ya, dikit-dikit viral di-up dan disanjung-sanjung. Bahkan lebih berbahaya lagi kalau seandainya ini orang viral bisa dicontoh oleh orang lain. Memang benar. Pertama Mami lihat ya konten dia itu pernah menghina Serambi Mekah ya, Aceh ada itu, dan Mami juga lagi simpan juga buktinya. Dia juga ngomongin kalau orang itu pokoknya dari sisi kata-kata ya cukup tidak bisa ditolerir lah ya. Dan juga memang konten dia itu terutama ya sebelum dia viral itu dan mengakibatkan dia viral pun membuat konten tentang Mami. Setelah itu dia ngata-ngatain Mami itu orang-orang itu nge-share ke TikTok gitu, ke aplikasi ya, ke aplikasi TikTok itu. Setelah di-share makanya dia viral gitu. Nah setelah viral dia nggak mau nyenggung-nyenggung Mami lagi. Tapi kalau menurut penilaian Mami, masuk kategori asusila nggak sih apa yang dilakukan Bunda Korla? Mungkin gini, aduan kali ya, ada aduan masyarakat mungkin diwakilkan oleh Bang Farhad Abbas gitu loh. Jadi, kalau dibilang asusila ya banyak konten-konten dia yang seperti itu sih. Jadi, Mami juga nggak tahu nih konten mana yang dipermasalahkan gitu loh, gitu. Jadi waktu itu aku sempat wawancara Bang Farhad. Jadi Mhm. Bang Farhad sudah menyimpan beberapa bukti gitu, Mi. Ada beberapa konten Bunda Korla yang ngomong kontol lah, Emang ya babi banyak? segala macam. Nah ini yang dipermasalahkan Oh. sama Bang Farhad. Mungkin kalau kata-kata itu udah biasa lah ya, banyak juga artis-artis yang melakukan itu. Cuman kalau yang menghina seperti menghina ustadz, menghina satu suku, itu yang nggak boleh sih. Tapi kalau hanya mengatakan uh, ada alat kelamin, ya mungkin ada sebagian orang yang nggak terima, ada yang sebagian bisa menerima itu gitu loh. Kalau Mami sendiri sih, kalau itu sih masih oke lah bisa ditolerir. Tapi kalau yang seperti menghina ustadz, ulama ya, habaib dan juga tentang Serambi Mekah ya, apalagi kita mayoritas Islam jadi itu nggak pantas gitu. Oke. Tapi kalau Mami sendiri melihat nggak sih, Mi, ada magnet khusus dari Bunda Korla? Sebenarnya dibesar-besarkan aja gitu ya, dibesar-besarkan aja. Memang si Korla ini kan identik meniru-niru almarhum Olga gitu. Jadi orang menggadang-gadangkan memang kalau perempuan kan nggak mungkin bisa meniru sosok laki-laki komedian seperti Olga gitu loh, gitu. Jadi Lembut loh ini. jadi Mami memang sebenarnya dia melakukan pembohongan publik. Oh tentu, sebenarnya gini, setiap bukan pembohongan publik itu bukan di dia siapa dia, maksudnya gendernya ya, enggak, bukan di situ pembohongan publiknya. Kebohongan publik itu mengakui dia punya anak kandung, itu yang pembohongan publik. Kalau memang dia mengakui itu dia punya anak kandung satu, nah itu kebohongan publik. Tapi kalau seandainya dia tidak mau mengakui jati diri dia, ya kita juga
sangat menghormati itu gitu loh. Seperti kata dia, di Indonesia ini apa-apa diungkit apa-apa nih. Ya kita harus sesuaikan di mana bumi dipijak itu langit dijunjung. Nah, memang kebiasaan orang kita seperti itu kepo. Tergantung kita mau jawab apa enggak. Ya kalau seandainya nggak mau jawab, nggak usah akhirnya ngocos gitu. Memang kan orang kita ini kan dikit-dikit viral kan dipuji-puji ya kan, udah melebihi Rasulullah aja dia itu dipuji-puji. Terlalu berlebihan gitu loh netizen Indonesia ini. Oke. Mi, exposure yang berlebihan ini ada campur tangan dari sederet selebritis juga sih, Mi, kayak Raffi Ahmad, Ivan Gunawan dan lain-lain. Awalnya. Nah, inilah kejelekan selebriti tanah air kita. Enggak seperti kita harus mencontoh selebriti Hollywood ya. Hollywood, Bollywood. Nah, itu mereka benar-benar elegan gitu loh. Nah, kalau selebriti kita itu maaf-maaf ya, em, orang yang seperti yang tidak punya prestasi, tidak punya karya, hanya joget-joget aja, ngata-ngatain kotor itu disanjung-sanjung gitu loh. Sebenarnya yang salah itu di public figure kita sendiri gitu. Panggung gitu ya. Iya, dikit-dikit seperti gini. Fenomena ini kan viralisme ya namanya ya, viralisme. Jadi satu viral nanti diundang semua sama artis-artis papan atas. Nah, otomatis setiap orang yang nanti ingin terkenal pun akan meniru dan itu akan terus menerus gitu. Seterusnya akan begitu Meniru terus dengan cara apapun. dengan cara apapun gitu loh. Dengan ya bisa mencontoh kan udah banyak tuh anak-anak kecil mencontoh cara ngomongnya si Korla gitu ya. Gitu. Oke. Tapi Mami kalau boleh jujur melihat nggak sih ada nilai positif nggak dari Bunda Korla? Kalau nilai positif tidak sama sekali ya gitu. Justru ke negatif gitu ya. Apalagi kan Indonesia ini lagi memberantas LGBT ya. Gitu. Jadi tidak boleh lah namanya apalagi kan KPI tidak boleh menyiarkan seperti ada nanti program acara terus digaung-gaungkan gitu. Nah, KPI juga harus ikut andil di sini gitu. Jadi kalau dibilang sisi positifnya nggak ada sih. Nggak ada sama sekali kalau menurut Mami ya. Kalau sisi negatifnya dampaknya banyak karena video-video dia sebelum-sebelumnya terbongkar semua nih. Ya kan karena di Indonesia itu setiap ada orang yang viral pasti ke-up jejak digitalnya gitu. Kami kemarin juga sempat ngobrol sama Bang Farhat. Bang Farhat Mm, ternyata sudah menyelidiki juga mm, masa lalunya si Korla mm, ini di Jerman. Kata Bang Farhat, Korla itu menjadi karyawan McD itu pekerjaan sampingan. mm. Bang Farhat mencurigai Korla ini pekerjaan utamanya adalah prostitusi. Mami sempat mendengar hal ini nggak? Oh kalau itu sih Mami nggak tahu ya, jujur nggak tahu gitu loh. Sebenarnya sih Mami nggak mau ngungkit-ngungkit masa lalu, contoh pekerjaannya karena setiap pekerjaan itu ya mulia ya kecuali yang prostitusi tadi ya. Tapi kalau seandainya dia kerja di McD sih itu hal yang wajar-wajar aja gitu. Cuman memang ada suatu kesombongan yang apa namanya terucap dari mulut si Korla ini kadang-kadang gitu loh. Oh saya nggak butuh duit, tahu-taunya butuh duit. Saya nggak butuh endorse, tahu-tahu butuh endorse. Saya mau tenang-tenang aja, tahu-tahu dia tidak mengambil semua pekerjaan. Iya sih ada akses manfaat itu biasa ya, namanya aji mumpung boleh-boleh aja. Cuman kalau kita itu lebih baik jujur aja. Oh kita butuh duit ya udah butuh gitu. Jadi kalau masalah kayak kata Bang Abbas itu dia prostitusi ya itu urusan dia lah ya. Mungkin di Jerman juga legal gitu loh kan dia bukan tinggal di sini gitu. Sah-sah aja sih. Oke. Ini juga banyak masyarakat netizen yang menyoroti soal bagaimana ketika Korla ini bekerja di McD dan dia bisa berpakaian dan bicara sopan. Tapi kenapa ketika menjadi selebgram dan berbicara dengan followersnya Kasar. kasar dan yang lain? Mami melihat ini memang sengaja dibuat seperti itu oleh dia atau seperti apa sih? Oh tidak disengaja dong kalau dia kerja seperti di perusahaan sebagai karyawan dan staf, memang peraturannya memang harus teredukasi dong ya kan. Tapi kalau di followers itu kan karena maaf-maaf ya, followers dia ini kan banyakan kan anak bocil ya. Jadi yang bisa menerima kata-kata seperti itu ya bocil-bocil seperti itu gitu loh. Terus artis-artis ini kan memang mengapresiasi itu kan karena senang aja pansos ya. Maksudnya banyak nonton nih, saya mau bantu. Banyak nonton nih saya bantu. Seperti kata Igun, kata Ruben, mereka udah berteman lama. Kalau berteman lama kenapa nggak bantu dari dulu? Kenapa harus sekarang? Berarti ada sisi akses manfaat tadi di situ. Memang nggak apa-apa sih simbiosis mutualisme aja. Cuman seperti kata si Igun sebelum-sebelumnya di televisi, kenapa sih orang-orang viral ini
diviralkan, disanjung-sanjung. Nah, tapi Igunnya sendiri yang memfasilitasi itu semua, bahkan ada brand skincare yang memfasilitasi itu. Itu yang tidak dibenarkan gitu loh. Jadi Mami melihat bahwa Igun dan rekan-rekan ini justru yang pansos terhadap Oh tentu, tentu. bukan Kita tidak, sebaliknya. iya, Mami walaupun benci sama Korla, Mami tidak memungkiri ya bahwa aura untuk salah satu selebgram sekarang yang paling tinggi viewersnya dia gitu loh. Nggak bisa kita pungkiri itu. Nah tapi udah mulai menurun ya karena memang viralisme di Indonesia kan memang seperti itu. Seperti dulu Kak Jil ya banyak banget yang suka. Terus ada Cepme, ada Rian, ada sekarang kemarin Sadboy. Ya begitulah viralisme gitu loh. Tapi kira-kira apa sih Mi yang diincar deretan selebriti ini dari Pujian. oh Pujian dan sanjungan. Jadi seakan-akan sekolah ini dibikin orang yang tidak punya apa-apa tapi viral di Jerman gitu. Nah, datanglah bantuan-bantuan tadi. Padahal mereka lupa yang patut dibantu itu banyak ya, anak yatim, fakir miskin, banyak yang harus dibantu bukan hanya dia gitu. tapi kalau Mami sendiri dukung nggak sih apa yang dilakukan Bang Farhat? Kalau melihat dari sisi konten-konten yang sebelumnya dia menghina apa segala macam ya dukung-dukung aja sih gitu. Ya bagus juga gitu loh. Jadi kalau seandainya nanti ada selebgram-selebgram yang ingin hits ya setidaknya sebelum-sebelumnya itu diperbaiki kata-katanya gitu. Nah, Mami ini satu lagi nih. Menurut Mami ini Korla mau buru-buru balik ke Jerman karena takut dengan laporannya Bang Farhat atau seperti apa sih menurut Mami? Gini, kalau menurut Mami ya, ini menurut Mami ya, kalau ditanya seperti itu, Korla ini kalau dia mengambil keputusan balik ke Jerman berarti itu pinter. Kenapa? Karena viralisme di Indonesia itu hanya sebentar. Artis-artis ini juga seperti burung makan bangkai aja. Datang dipatok-patokin dimakan habis itu selesai gitu loh. Jadi kalau menurut Mami ya mending dia balik dengan uang yang udah dia dapatkan. Habis itu dia bekerja kembali atau kalaupun memang dia mau di sini ya siap-siap aja seperti yang udah viral yang sebelum-sebelumnya gitu. Habis viral selesai ya tinggal bagaimana dia menggali bakatnya lagi untuk bisa bertahan hidup di Jakarta gitu. Artinya memang harus ada perjuangan lagi untuk menambah skill. Oh tentu, kita bisa lihat yang viralisme dulu sebelum zaman-zaman medsos ada Norman Kamaru yang sudah memutuskan tidak bekerja tapi jadi selebriti gitu tapi tidak laku. Ada Udin Sedunia yang dulu-dulu nih yang kita anggap iya. Yang sekarang-sekarang ini ya banyak yang kita lihat viralnya paling sebulan 2 bulan selesai. Kalau untuk Korla sendiri, menurut Mami berapa lama dia akan bertahan? Setelah nanti diundang televisi sana sini udah selesai. Berarti sama aja sih kan televisi itu seperti itu apalagi sekarang gendernya udah ketahuan pasti KPI juga udah wanti-wanti kalau seandainya dia jadi pengisi acara oke tapi kalau jadi host apa itu kan nggak mungkin gitu.